Assalamualaikum sahabat Islami keren. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, kiamat berarti hari akhir zaman. Namun jika pengertian secara lebih luas ialah hari berakhirnya seluruh kehidupan baik manusia maupun hewan, kehancuran seluruh semesta alam, termasuk hancurnya segala sistem tata surya, hancurnya hukum di dunia dan hancurnya sistem waktu selama ini. Yang intinya, hari kiamat ialah hari berganti dan berakhirnya semesta dunia yang kemudian menjadi awal bagi semesta akhirat. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana gambaran dan proses hari kiamat tersebut, bagaimana alam semesta hancur lebur dan bagaimana keadaan manusia pada ketika itu. Tentunya ini bukanlah ramalan dari tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab, tapi berdasarkan kabar dan fakta dari Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW serta perkataan ulama terpercaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe tidak memungut biaya dan juga tidak mengurangi jatah umur kita hidup di dunia. Gitu ya. Sahabat Islami keren, hari kiamat itu memang tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengatakan kiamat itu terjadi secara tiba-tiba, ya, kiamat itu memang terjadi secara tiba-tiba. Tapi kalau dikatakan kiamat itu terjadi secara bertahap-tahap, ya, itu pun benar, karena memang kiamat itu terjadi secara bertahap. Itulah sebabnya ada yang mengatakan kalau kiamat itu bagaikan wanita hamil yang telah sempurna kehamilannya, sementara keluarganya tidak mengetahui kapan mereka akan dikagetkan dengan kelahiran bayi tersebut, malam harikah atau siang harinya, yang barusan itu merupakan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Misalnya begini, jika seandainya proses ataupun tanda kiamat itu memang telah dimulai, kita tetap saja masih belum mengetahui kapan waktunya kiamat puncak itu akan menghampiri seluruh alam. Begitulah saking rahasianya waktu terjadinya kiamat tersebut. Sahabat Islami keren, walaupun waktunya sangat rahasia, tapi kita nggak perlu bersedih hati karena Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan kalau kiamat itu tidak akan terjadi sebelum terjadinya tanda besar daripadanya. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami sedang membicarakan sesuatu. Ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah SAW menyebut kabut, dajjal, binatang ataupun ad-dabbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 gerhana, yaitu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Sahabat Islami keren, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Al-ayatu kharazatum mandumatun fi silk, fa iyuqta'is silk yatsba' ba'duha ba'da." Yang artinya, tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seutas benang. Jika satu benang itu putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Sahabat Islami keren, tanda-tanda kiamat yang dimaksud dari hadis tersebut ialah tanda-tanda kiamat kubra ataupun proses terjadinya kiamat. Rasulullah SAW menggambarkan terjadinya proses kiamat itu bagaikan butiran mutiara yang dirangkai pada satu benang, yang di ujung bagian bawahnya terdapat satu simpul untuk menahan butiran-butiran mutiara di atasnya. Tentu jika kita memotong ujung bagian bawah dari benang tersebut, maka berjatuhanlah mutiara-mutiara tersebut dengan sangat cepat dan tidak ada jeda. Begitulah jika salah satu tanda kiamat besar telah terjadi, maka tidak ada jeda antara yang pertama dengan yang kedua, dan begitu juga seterusnya. Sahabat Islami keren, jika melihat dari berbagai hadis tentang proses terjadinya kiamat besar, maka kita akan menemukan perbedaan urutan pada proses ataupun tanda terjadinya kiamat. Oleh karena itu, disebabkan pengetahuan kita yang sangat terbatas, kita wajib mengikuti dan berpegang pada pendapat para alim ulama. Karena sangatlah berisiko jika kita langsung mengambil hukum pada Al-Quran dan hadis tanpa arahan dari ulama yang ahli di bagian tersebut. Kalau kita tetap kekeh, maka bukanlah petunjuk yang akan kita dapat,
melainkan kita malah menjadi seseorang yang sesat lagi keras hatinya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sahabat Islami keren, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa manusia akan mengalami 5 fase sebelum datangnya hari kiamat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nubuah ada pada kalian sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuah sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Allah menghendakinya. Kemudian kerajaan yang menggigit sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia menghendakinya. Kemudian kerajaan yang diktator sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan sampai Allah menghendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuah, kemudian beliau diam." Hadis riwayat Ahmad radhiyallahu anhu. Hadis ini berstatus hasan. Sahabat Islami keren, berdasarkan hadis tersebut dapat kita ketahui bahawa 5 fase tersebut diawali dengan fase kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu tanda-tanda kecil dari kiamat. Kemudian yang kedua ialah fase kekhalifahan ala minhaj an-nubuwah, iaitu kekhalifahan yang diawali pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan ditutup pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Lalu fase yang ketiga iaitu masa mulkan adhan atau fase kerajaan yang menggigit. Fase ini diawali dengan dinasti Bani Umayyah dan diakhiri dinasti Bani Uthmaniyah di Turki. Kemudian setelah runtuhnya kerajaan Uthmaniyah itu, maka terjadilah awal mula fase keempat iaitu fase mulkan Jabbariyah atau fase kerajaan diktator. Di masa inilah mulainya kejayaan Yahudi yang dibuka oleh Mustafa Kemal Ataturk, sang pengkhianat bangsa dan agama. Kita akan membahas sejarahnya secara terperinci pada video lain insya-Allah. Para ulama dan ustadz-ustadz juga mengatakan bahawa di fase inilah kita berada sekarang ini. Itu pun terbukti dengan banyaknya hukum yang tidak diputuskan berdasarkan hukum yang sebenarnya, sehingga terjadilah kekacauan di mana-mana termasuk di negara kita. Ya, begitulah sekarang ini. Sahabat Islami keren, para ulama mengatakan bahawa dalam fase keempat inilah dimulainya beberapa tanda besar dari kiamat. Lalu apa sajakah tanda-tanda yang terjadi dalam fase keempat ini? Apa itu dukhan? Kata dukhan ini berasal dari bahasa Arab yang berarti asap ataupun kabut. Sementara dalam artian lebih luas, dukhan yang dimaksud di sini ialah berarti gumpalan debu yang mengepul lagi pekat dan juga panas yang akan menyelimuti bumi selama 44 hari. Pada ketika itu, dunia akan menjadi gelap gulita. Saking gelapnya, bahkan kita tidak bisa melihat telapak tangan kita sendiri walaupun kita taruh di depan wajah kita saat siang bolong. Efek lain dari dukhan ini adalah membuat mesin menjadi enggak berfungsi dikarenakan unsur besi pada mesin apapun akan lengket satu sama lainnya. Inilah yang membuat semua teknologi yang terbuat dari besi tidak berfungsi lagi dan membuat manusia yang selamat dari dukhan itu harus hidup seperti dahulu kala, yakni tanpa teknologi apapun. Wah, semoga saja channel Islami Keren bisa monetisasi sebelum turunnya dukhan ya. Masih sempat-sempatnya mikirin channel. Setelah manusia yang imannya masih tipis mengalami trauma, kelaparan dan kesengsaraan disebabkan oleh dukhan selama 44 hari, maka muncul lagi ujian yang kedua, yakni munculnya Dajjal, si manusia buta sebelah yang akan menyebarkan fitnah di antara manusia. Walaupun ia berada di bumi cuma 40 hari saja, namun selain Mekah dan Madinah, semua negeri dan bahkan desa pelosok pun akan didatangi oleh si Dajjal Luknut. Hal ini mungkin saja karena 1 hari pertama kemunculan si Dajjal sama dengan 1 tahun waktu normal kita, dan hari kedua sama dengan 1 bulan waktu normal, lalu hari ketiga sama dengan 1 pekan waktu normal, dan hari keempat dan seterusnya barulah sama dengan 1 hari waktu normal kita. Selama Dajjal masih berada di muka bumi ini, maka selama itulah ia akan menyesatkan manusia yang ditemuinya. Ia terus saja menggoda dan merayu manusia untuk tidak beribadah, bahkan ia juga menyuruh manusia untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Sesiapa saja yang tidak mau ikut dengannya, maka akan langsung dilempar ke dalam neraka yang dibawa olehnya.
Waduh, bisa gawat nih kalau kita bertatapan dengan si Dajjal ini ya. Dikarenakan pengaruh Dajjal semakin luas dan makin berbahaya, lalu Imam Mahdi yang ternyata juga hidup pada masa itu kemudian berdoa kepada Allah untuk menghentikan aksi Dajjal yang terus menyesatkan umat manusia. Kemudian Allah pun mengabulkan doa Imam Al-Mahdi tersebut dengan menurunkan Nabi Isa alaihissalam sebagai orang yang akan membunuh Dajjal tersebut. Setelah Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, lalu ia pun menghabisi Dajjal, dan setelah Dajjal matoi, maka terjadilah peperangan besar antara Yahudi versus umat Islam yang akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Lalu pada masa inilah para pengikut Dajjal yang tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Muhammad harus bersembunyi di balik pohon Gharqad untuk bertahan hidup semata. Sahabat Islami keren, setelah Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal Luknun itu, kemudian keluarlah makhluk pembuat onar yakni Ya'juj dan Ma'juj. Jumlah makhluk ini luar biasa sangat banyak, yakni satu manusia berbanding 999 Ya'juj Ma'juj. Ketika mereka keluar dari kurungan yang pernah dibuat oleh Nabi Zulkarnain alaihissalam, maka turunlah si Ya'juj dan Ma'juj dari segala tempat-tempat yang tinggi. Dan ketika mereka sampai di danau Tiberias, danau itu pun menjadi kering lantaran mereka meminum habis air danau tersebut. Sebenarnya Nabi Isa alaihissalam dan Imam Al-Mahdi masih hidup pada masa ini. Sayangnya mereka nggak sanggup memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj ini, walaupun semua umat muslimin bersatu untuk memeranginya. Karena Ya'juj dan Ma'juj makin berbahaya, akhirnya Nabi Isa alaihissalam membawa seluruh kaum muslimin ke puncak gunung Tursina untuk mengungsi di sana. Namun, karena juga sulit mendapatkan makanan dan minuman, akhirnya hanya tersisa satu jalan, yakni Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk memusnahkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini. Kemudian Allah pun mengabulkan doa tersebut dengan langsung mengirim ulat yang menyerang leher kaum Ya'juj dan Ma'juj itu. Lalu setelah ulat penyakit tersebut menyerang leher kaum Ya'juj dan Ma'juj, maka matoilah semua Ya'juj dan Ma'juj dengan penyakit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan binasanya Ya'juj dan Ma'juj, maka berakhirlah fase keempat kehidupan menjelang kiamat. Sahabat Islami keren, setelah matoinya Ya'juj dan Ma'juj, maka kehidupan pada masa itu sudah memasuki fase kelima menjelang kiamat kubra. Pada fase kelima inilah masa-masa keemasan Islam kembali. Seluruh penjuru bumi ini dipimpin oleh khilafah Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam sebagai penasehatnya. Dan inilah khilafah yang dimaksud dari hadis yang di awal tadi. Walaupun pada ketika itu masih ada juga orang-orang yang tidak beriman dan para pelaku maksiat, tapi dengan berdirinya khilafah terakhir ini, dunia menjadi sangat aman dan tentram. Saking dan tentram dan amannya, bahkan seorang wanita bisa berjalan dari Yaman menuju Mekah dengan sangat aman tanpa adanya gangguan dari para preman. Sayangnya masa-masa kejayaan ini hanya berlangsung selama 7 atau 8 atau 9 tahun sahaja. Sahabat Islami keren, lalu dalam fase keemasan inilah tiba masa di mana matahari terbit dari sebelah barat. Ibnu Mardawi radhiyallahu anhu mengatakan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Mansur, dari Rubai, dari Hudzaifah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tanda matahari terbit dari barat?" Beliau bersabda, malam itu akan panjang hingga menjadi selama 2 malam. Lantas orang-orang yang terbiasa solat malam terjaga dan melaksanakan solat malam sebagaimana sudah biasa dikerjakan sebelumnya. Saat itu, bintang tidak terlihat karena berada di tempatnya. Mereka pun tidur kembali lalu bangun lagi untuk mendirikan solat malam. Kemudian mereka tidur lagi lalu bangun lagi untuk melaksanakan solat malam. Mereka merasakan malam yang panjang hingga orang-orang pun terkejut karena tidak mendapati pagi. Saat mereka menanti terbitnya matahari dari timur, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Sesaat setelah manusia melihat matahari, mereka pun beriman, tetapi iman mereka tidak ada gunanya. Sahabat Islami keren, banyak di antara kita mengira bahwa terbitnya matahari dari barat ini berlangsung beberapa hari atau bahkan bertahun-tahun kan?
Namun ternyata pemahaman itu kurang tepat, karena ternyata matahari terbit dari barat itu hanya akan berlangsung selama setengah hari saja, dan setelah itu matahari kembali terbenam dari barat dan lalu terbit dari timur di hari-hari selanjutnya. Begitulah yang dijelaskan oleh Kiai Haji Zulkifli Ali. Sahabat Islami keren, walaupun hanya berlangsung setengah hari, namun dengan terbitnya matahari dari barat tentunya segala pintu taubat telah ditutup, dan manusia yang belum pernah berbuat kebaikan sebelumnya pada ketika itu tidak akan mendapatkan pahala lagi, bahkan jikalau ia beramal soleh sekalipun. Kendati demikian, dosa akan tetap bertambah jika manusia pada masa itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aja sahabat Islami keren tidak mengalami masa ini ya. Setelah matahari kembali terbit dari timur di hari selanjutnya, bertepatan di waktu duha, kemudian muncullah binatang raksasa yang keluar dari perut bumi yang disebut Dabbatul Ardi. Binatang ini muncul 3 kali di tempat yang berbeda-beda, dan ia membawa tongkat Nabi Musa dan juga cincin Nabi Sulaiman. Ia keluar dari perut bumi yakni untuk menandai orang-orang yang masih kafir dengan mengetok orang-orang tersebut menggunakan tongkat yang dibawanya. Tujuannya ialah agar terlihat jelas beda antara orang-orang mukmin dan orang-orang yang masih kafir, karena setiap kali ia mengetok orang-orang yang masih kafir, maka orang kafir tersebut akan menjadi hitam kulit seluruh badannya. Semoga aja kita nggak termasuk orang-orang yang menghitam kulitnya ya. Sahabat Islami keren, setelah makhluk Dabbatul Ardi memberi beda antara mukmin dan kafir, lalu Allah menghembuskan angin lembut dan sejuk dari arah negeri Yaman. Pada ketika itu, setiap orang mukmin dan muslim yang masih terdapat iman dalam dadanya akan langsung Allah wafatkan secara serentak. Walaupun iman mereka pada ketika itu hanya sebesar biji sawi, tetap akan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Begitulah cinta dan kasihnya Allah kepada umat Muhammad yang hidup di akhir zaman tersebut. Ketika angin itu menjumpai orang-orang yang masih beriman, walaupun orang tersebut berada di gunung, di goa, di laut, di terowongan, di lembah, atau di mana saja, akan langsung Allah wafatkan. Allah sengaja mewafatkan orang-orang yang beriman pada ketika itu karena Allah tidak ingin manusia beriman pada ketika itu menyaksikan langsung kiamat puncak yang sangat mengerikan. Setelah wafatnya seluruh orang-orang beriman di seluruh penjuru dunia, maka terjadilah huru-hara yang luar biasa hebat. Manusia yang hidup di kala itu sedang berada di puncak maksiat, bahkan maksiat di kala itu mengalahkan maksiat pada zaman jahiliyah. Sahabat Islami keren, ada beberapa teori dari para ulama terkait penenggelaman bumi ini. Ada yang menyatakan bahwa penenggelaman bumi yang dimaksud ialah rusaknya lapisan bumi akibat gempa bumi yang sangat dahsyat, dan ada juga yang mengatakan bahwa penenggelaman bumi ini terjadi karena banjir dan tsunami yang disebabkan oleh mencairnya gunung es di kutub selatan dan utara. Jika teman-teman menemukan pendapat yang lebih kuat, silahkan share di kolom komentar ya, agar kita bisa sama-sama tahu. Gitu ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kelak api akan berkobar mengurung para penghuni bumi di sebelah timur, kemudian menggiring mereka ke arah barat. Lidah api itu akan selalu bersama mereka pada saat mereka tidur di malam hari dan di siang hari. Apapun yang jatuh atau tertinggal oleh mereka pasti dilalapnya. Api itu menggiring mereka seperti unta yang terluka." Hadis riwayat Imam Tabrani radhiyallahu anhu. Sahabat Islami keren, api yang dimaksud dari hadis tersebut ialah api yang berasal dari negeri Yaman, dan api itu muncul dari dasar bumi Hadramaut. Inilah api yang akan menggiring manusia untuk menuju ke negeri Syam yang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Di sanalah kelak manusia akan digiring dan dikumpulkan oleh api tersebut di akhir zaman. Setelah manusia akhir zaman sudah berkumpul di negeri Syam, pada masa inilah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala untuk pertama kalinya. Dikarenakan suara yang amat sangat keras tersebut, manusia pada ketika itu sangat kaget saat mendengarnya.
Tidak hanya manusia, bahkan bangsa jin dan para malaikat pun juga ikut kaget ketika suara itu terdengar oleh mereka. Pada tiupan pertama ini juga mengakibatkan sistem tatanan dunia mengalami kehancuran dahsyat. Planet dan benda-benda langit jatuh menghujam bumi, gunung-gunung berterbangan laksana kapas, badai taufan, air laut naik ke daratan, yang intinya pada masa inilah pusat kehancuran alam semesta. Tentunya manusia yang menyaksikan itu sangat panik dan ketakutan yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Bahkan kecerdasan buatan ataupun AI juga tidak mampu menggambarkan betapa mengerikannya kiamat besar itu. Lalu setelah tiupan yang mengagetkan dan mengerikan itu, malaikat Israfil kemudian meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya. Pada tiupan inilah semua makhluk mengalami kematian serentak dan menyeluruh sampai hanya menyisakan sesiapa-siapa yang Allah kehendaki. Lalu setelah itu, barulah Israfil meniupkan sangkakala yang ketiga kalinya. Disinilah masa semua manusia yang telah musnah akan dibangkitkan laksana jamur yang tumbuh di musim hujan. Fase bangkitnya seluruh manusia ini tidak lagi dinamakan kehidupan dunia, tapi ini adalah kehidupan akhirat yang kekal selama-lama. Pada masa inilah manusia selanjutnya akan dihadapkan dengan padang mahsyar, matahari sejengkal, mizan atau timbangan, surga dan neraka sebagai balasan perbuatan semasa di dunia. Pada masa itu tidak ada lagi hukum seperti hukum di dunia. Bahkan hakim di dunia akan dihakimi, yang dihakimi di dunia akan menjadi hakim. Pemerintah dunia akan menjadi rakyat jelata di dunia akan menjadi raja. Yang selama ini mulia akan menjadi hina, dan yang selama ini hina akan menjadi mulia. Yang kesemuanya itu tergantung pada perbuatan kita selama di dunia yang langsung diberi keputusan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga saja sahabat Islami keren termasuk orang-orang yang diberikan surga. Sahabat Islami keren, itulah fase-fase yang akan manusia hadapi di akhir zaman hingga keadaan manusia saat terjadinya kiamat kubra. Sungguh banyak sekali kekurangan pada penyampaian dan informasi yang saya berikan. Semoga dengan video singkat ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keimanan kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Saya Azmi mewakili diri sendiri mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.